Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Zahra Salsabila, program studi hukum keluarga Islam dengan semester 3. Melanjutkan yang tadi, sekarang saya akan mempresentasikan kembali mata kuliah fikih jinayah dengan judul hal-hal yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, yaitu alasan pembenar dan juga pemaaf. Baik, yang pertama kita membahas tentang pengertian pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana merupakan asas pokok dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatannya. Nah, artinya tidak semua orang itu yang melakukan tindak pidana otomatis dapat dipidana. Dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan asas tiada pidana tanpa adanya kesalahan, atau dalam bahasa Belanda yaitu geen straf zonder schuld. Nah, kemudian pertanggungjawaban pidana ini memiliki 3 syarat agar seseorang itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Yang pertama, dia mampu untuk bertanggung jawab. Kemudian adanya bentuk kesalahan baik berupa kesengajaan atau kelalaian. Yang ketiga yaitu tidak adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Nah, jadi ketika salah satu dari ketiga syarat tadi tidak dipenuhi, maka pelaku itu tidak dapat dijatuhi tindak pidana. Kemudian kita membahas tentang pengertian dan juga bentuk alasan pembenar. Alasan pembenar adalah keadaan yang menyebabkan suatu perbuatan yang sebenarnya melanggar hukum menjadi sah menurut hukum. Dengan kata lain, pelaku tidak dapat dipidana karena perbuatannya dianggap benar oleh hukum. Alasan pembenar bersifat objektif, artinya itu berhubungan dengan perbuatan itu sendiri, bukan kondisi pribadi pelaku. Kemudian pengertian dan bentuk alasan pembenar. Selanjutnya di dalam KUHP atau kitab undang-undang hukum pidana ada beberapa bentuk alasan pembenar. Yang pertama, pada perintah undang-undang sebagaimana disebutkan dalam pasal 50 KUHP. Yang kedua, perintah jabatan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Yang ketiga yaitu pembelaan terpaksa atau nudwir ya, sebagaimana pada pasal 49 ayat 1 KUHP. Seperti itu. Kemudian lanjut dengan pengertian dan bentuk alasan pemaaf. Tadi kan pembenar, sekarang pemaaf. Berbeda dengan alasan pembenar, maka alasan pemaaf tidak membenarkan perbuatannya, tetapi menghapus kesalahan pada diri pelaku. Dengan kata lain, perbuatannya itu tetap dianggap melanggar hukum, tetapi pelaku tidak dapat dipidana karena terdapat faktor yang menghapus tanggung jawab moralnya. Nah, bentuk-bentuk alasan pemaaf juga diatur dalam KUHP, diantaranya yang pertama ada daya paksa pada pasal 48 KUHP. Yang kedua, pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena ketakutan hebat ada di pasal 49 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, ada tidak mampu bertanggung jawab karena adanya gangguan jiwa, itu tertera pada pasal 44 KUHP. Ya, yang keempat yaitu menjalankan perintah jabatan yang tidak sah tetapi dipercaya sah. Nah, itu ada di pasal 51 ayat 2 KUHP. Kemudian implikasi terhadap pertanggungjawaban pidana. Baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf masing-masing memiliki dampak besar dalam pertanggungjawaban pidana seseorang.
Nah, jika ditemukan alasan pembenar, pelaku tidak dipidana karena perbuatannya dianggap benar dan sah menurut hukum. Nah, tapi jika ditemukan alasan pemaaf, pelaku juga tidak dipidana, bukan karena perbuatannya itu benar, tetapi karena ia tidak bersalah secara pribadi akibat keadaan yang menghapus kemampuannya untuk bertanggung jawab. Nah, jadi kedua alasan ini itu berfungsi sebagai mekanisme koreksi dan perlindungan dalam sistem hukum pidana. Dengan mempertimbangkan alasan-alasan ini, hakim dapat menegakkan hukum secara lebih manusiawi dan juga adil. Nah, bukan hanya menilai dari sisi perbuatan, tetapi juga dari kondisi pelaku dan juga niatnya. Nah, juga ini juga bisa menunjukkan bahwa hukum pidana itu tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga berlandaskan pada nilai moral dan juga keadilan sosial. Kemudian langsung saja disimpulkan pada materi kali ini, pertanggungjawaban pidana adalah inti dari sistem hukum pidana. Seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila ia melakukan tindak pidana dengan kesalahan dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Nah, tapi dalam praktiknya terdapat keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, yaitu alasan pembenar dan juga alasan pemaaf. Alasan pembenar berkaitan dengan perbuatan yang dianggap benar oleh hukum, sedangkan alasan pemaaf berkaitan dengan kondisi pribadi pelaku yang menghapus kesalahannya. Nah, kedua alasan ini menjadi dasar penting dari agar penerapan hukum pidana itu tetap menjunjung tinggi asas keadilan, kemanusiaan, dan juga kepastian hukum. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.